Kami dari kelompok 5. Jadi hari ini kami akan menjelaskan soal sistem operasi komputer. Yuk simak pembelajarannya. Simak guys. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa pengertian dari sistem operasi komputer? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi komputer. Yang terdapat 8 fungsi. Yang pertama yaitu Research Manager, Koordinator, Interface, Guardian, Gatekeeper, Optimizer, Accountant, dan Server. Dimulai dari yang pertama yaitu Research Manager. Fungsinya adalah mengalokasikan sumber daya. Maksud sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Kemudian ada Koordinator yang berfungsi sebagai menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian ada Interface. Fungsinya adalah sebagai perantara antar pengguna atau user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan atau user-friendly. Pengguna tidak akan dikhawatirkan dan dirumitkan oleh bahasa mesin dan perangkat level bawah. Selanjutnya ada Guardian. Fungsinya adalah untuk menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan pada pembacaan, penulisan, eksekusi data, dan program. Selanjutnya ada Gatekeeper. Fungsinya adalah untuk mengendalikan siapa saja yang berhak masuk atau log ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah log dalam sistem. Lalu, ada Optimizer yang berfungsi sebagai menjadwal pemasukan atau input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan kegunaan. Selanjutnya ada Accountant yang berfungsi sebagai pengatur waktu CPU atau CPU time, penggunaan memori, pemanggilan perangkat in atau out, atau masukan atau keluaran, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Lalu yang terakhir ada Server yang berfungsi sebagai menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti mekanisme akses file. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, ada sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya, ada sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi, sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP Live CD, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, LinkOS, JavaOS, dan Embedded Linux. Yang terakhir, ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu sistem operasi secara umum. Sistem operasi secara umum ini terdiri dari beberapa bagian nih. Yang pertama ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Nah, kernel ini adalah inti dari sebuah sistem operasi. Selanjutnya ada command interpreter atau shell, yang bertugas untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang terakhir adalah driver, yaitu untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya.
Oke, selanjutnya sistem operasi pada komputer itu di masa kini terbagi menjadi 3, yaitu adalah sistem operasi Windows, Unix, dan juga macOS. Yang dimana Windows itu yang sekarang digunakan itu adalah Windows 7 sebagai untuk komputer atau laptop lama, dan ada juga Windows 10, dan yang terbaru ada Windows 11. Untuk Unix sendiri, Unix itu adalah sistem operasi POSIX seperti SO Unix, keluarga dari BSD. Itu tuh basic dari yang digunakan untuk macOS. Sedangkan macOS sendiri adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Apple yang mereka gunakan untuk di komputer dan perangkat-perangkat lunak mereka yang lainnya. Selanjutnya adalah prosesor. Prosesor atau mikroprosesor adalah chip kecil yang berada di komputer dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi prosesor sendiri adalah mengeksekusi program-program komputer. Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem komputer yang menjalankan instruksi-instruksi program komputer, dan dalam setiap detiknya prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Adapun jenis-jenis yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda, tetapi paling tidak ada 3 macam status umum, yaitu yang pertama ready, yang kedua running, dan ketiga block. Selanjutnya adalah perkembangan sistem operasi. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955, generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Lalu generasi kedua, pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Lalu, pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980, pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Kemudian pada generasi keempat, yaitu pasca tahun 1980-an, dewasa ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat pada satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Kesimpulan, dikat PG sabar. Oke, baik. Kesimpulan dari materi-materi yang sudah diberikan oleh saya dan juga teman-teman saya adalah sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara penggunaan dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan komputer, belum ada sistem operasinya. Dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital yang masih diinput sesuai dengan komen atau perintah yang akan kita berikan kepada komputer kita tersebut. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti menyimpan internal, mouse, speaker, CPU, dan lain-lainnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Oke guys, jadi itu penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian bisa mengerti ya teman-teman. Bye-bye.